Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa selalu buat saudara tetap sehat dan terlebih lagi tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, pertanyaan ataupun persodipan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis diambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51 dengan tema Allah sendirilah hakim. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman ini untuk kita dan demikianlah bunyinya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan ada masa di mana umat manusia tiada dapat berkata dan berbuat apapun lagi. Pada masa itu semua umat manusia akan gentar, kesombongan serta keangkuhan akan diluluh lantahkan. Berikut juga kehebatan manusia serta kemewahan hidup tidak ada artinya lagi. Kebanggaan terhadap jabatan atau kedudukan setinggi apapun tidak berarti apa-apa lagi. Masa itu ialah masa di mana Allah hadir sebagai hakim bagi manusia. Pertanyaannya, siapa yang mampu menghadapi masa itu? Sebab semua umat manusia saat masa itu terjadi akan dimintakan pertanggungjawaban atas hidup manusia itu sendiri, dan tak seorang pun dapat mengelak dari tanggung jawabnya di hadapan Tuhan yang menghakiminya. Dan perlu juga untuk kita ketahui bahwa saat masa itu terjadi tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Jika demikian, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Maka firman Tuhan kali ini akan memberikan kita tuntunan tentang itu semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kali ini Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dari perumpamaan ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi pokok penting bagi kita untuk kita renungkan. Yaitu yang pertama yang bisa kita lihat di dalam ayat 45 sampai ayatnya yang ke-47. Di mana di sini digambarkan bagaimana hamba yang setia dan bijaksana. Sebagai hamba yang setia dan bijaksana, tentu bekerja dengan kualitas dan integritas yang tinggi. Menarik bila dicermati bahwa hamba yang digambarkan setia dan terus bekerja tersebut tidak peduli dengan kondisi bahwa tuannya tidak ada di tempat dan tidak mengawasinya. Inilah bukti integritas dan kualitas diri seseorang, tetap bekerja dengan baik meski tanpa diawasi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan kali ini Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa hamba yang baik tahu bahwa tuannya pasti akan datang sesuai dengan janjinya. Ia tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikannya. Dengan demikian, bagi orang percaya, kapanpun Tuhan akan datang bukan isu penting,
karena yang paling penting ialah Ia pasti akan datang. Dan karena Ia pasti akan datang, maka setiap umat percaya harus terus mengingat dan bergiat dalam bekerja dan melayani dengan kualitas terbaik agar Tuhan dipermuliakan. Di sisi lain, dalam perspektif iman, umat percaya semestinya meyakini bahwa meskipun Tuhan belum datang, namun Tuhan mengetahui apa yang kita sedang kerjakan serta bagaimana kualitas kerja kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat 48 sampai ayat 49 digambarkan bagaimana hamba yang jahat. Hamba yang jahat berpikir bahwa waktunya masih panjang, toh sang Tuhan tidak datang-datang. Ia bahkan secara naif berpikir bahwa segala kejahatan yang dilakukannya tidak diketahui karena tuannya tidak hadir. Benarkah demikian? Lanjutan bacaan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tidak demikian, karena sang Tuhan kemudian benar-benar datang dan menghakimi hamba-hambanya. Perumpamaan tentang hamba yang jahat ini memberikan penggambaran akan pengabaian serta ketidakpatuhan atau bahkan pemberontakan pribadi-pribadi ataupun kelompok tertentu terhadap Tuhan yang akan datang sebagai hakim. Tuhan yang tidak datang dengan segera justru dimaknai oleh para hamba yang jahat secara negatif dan digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat sesuka hati serta mengabaikan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya telah terseret oleh arus zaman dan mabuk dengan berbagai kenikmatan yang ditawarkan dunia ini. Mabuk dengan popularitas ataupun ketenaran, dan bahkan menjadikan hal itu sebagai tujuan yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Selain orientasi pada diri sendiri serta mengejar kemuliaan diri yang akhirnya bermuara pada pemujaan kenikmatan hidup, orang-orang yang berada pada level seperti ini lupa akan kenyataan hidup yang adalah anugerah Tuhan semata. Mereka bahkan melupakan keniscayaan bahwa dunia ini sesungguhnya hanya tempat pengembaraan yang sifatnya sementara. Hidup ini memang sementara karena ada kehidupan kekal yang disediakan Allah di dalam dan melalui Kristus Yesus. Pengabaian terhadap anugerah membawa mereka pada kepongahan dan juga kesombongan, sehingga cenderung menganggap hidup adalah miliknya sendiri. Karena milik sendiri, maka tentunya bebas atau terserah akan diarahkan kemana. Dengan kata lain, penggambaran tentang hamba yang jahat mengingatkan umat untuk mawas diri, sadar, berjaga-jaga, dan peduli karena Allah akan datang menghakimi. Tuhan Yesus sendirilah hakim itu. Ia pasti akan datang untuk melaksanakan pengadilan dan penghakimannya pada waktunya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yang bisa kita lihat di dalam ayat ke-50 sampai 51, di mana di sana diterangkan tentang kepastian dan waktu penghakiman itu terjadi. Yang jelas di sana digambarkan tidak seorang pun tahu kapan Tuhan akan datang untuk melaksanakan penghakimannya. Di sepanjang catatan sejarah kekristenan, kita menemukan berbagai laporan tentang klaim-klaim kedatangan Tuhan tanpa landasan alkitabiah yang kuat. Namun yang pasti, saudara-saudara, kedatangan penghakiman itu pasti adanya, namun waktunya tidak seorang pun yang tahu. Sebab hal itu adalah otoritas Tuhan secara mutlak. Yang bisa dipastikan ialah Tuhan akan memberi ganjaran yang keras atau penghukuman terhadap mereka yang memposisikan diri dalam gambaran hamba yang jahat ketika Ia datang sebagai hakim. Hal ini terlihat dalam profil Tuhan yang digambarkan dalam perumpamaan, di mana suatu hari Ia pasti datang kembali dan menuntut pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Hamba yang setia diberikan pahala, sedang hamba yang jahat akan dihukum dalam penderitaan. Oleh karenanya, umat percaya, gereja, perlu selalu siap sedia sebagaimana hamba yang setia dan bijaksana, yang memandang hidup sebagai arena untuk menunjukkan kualitas karya
dan integritas serta pengabdiannya kepada Tuhan, Sang Hakim yang akan datang kembali untuk menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita? Yang pertama yang mau disampaikan adalah waktu kedatangan Tuhan sebagai hakim tidak terduga, dan tidak ada yang bisa memastikan kapan waktunya. Karenanya kita harus siap sedia walaupun kita tidak tahu waktunya. Kemudian yang kedua, tidak boleh pasif dalam menantikan kedatangannya sebagai hakim, melainkan kita harus memposisikan diri secara aktif sebagai pelayannya, sebagai hambanya yang setia. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan sebagai hakim semestinya konsisten untuk setia, tekun, bijaksana, dan rajin dalam melakukan tugas bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini, saya akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Seno. Sewaktu-waktu dia datang ke gereja untuk melihat kakaknya yang sedang latihan paduan suara di gereja. Di samping gereja, Seno melihat seorang pendeta sedang melakukan sesuatu, dan kelihatannya pendeta tersebut memerlukan bantuan. Seketika Seno menghampiri pendeta itu, lalu ia bertanya, "Shalom Pak Pendeta, ada yang bisa kubantu?" Sang pendeta yang tengah membawa kayu salib di tangannya menoleh kepada Seno dan berkata, "Kamu mau memegang salib ini, Seno?" kata pendeta. Maka tanpa pikir panjang pun Seno mengatakan, "Iya, mau." Pendeta kemudian berkata, "Nak, pegang ini sampai aku kembali. Aku sudah mengerjakannya semalaman dan aku sangat lelah. Aku berharap kau memegangnya dengan benar. Catnya belum kering, jadi tetaplah pegang seperti ini, agar catnya tidak hilang. Aku akan kembali sebentar lagi dan membawa kain untuk dipasang di bagian atasnya itu." Seno pun menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia mau melakukan perintah pendetanya. Pendeta itu pergi cukup lama. Sampai kakaknya Seno sudah selesai berlatih paduan suara pun, pendeta itu tak kunjung datang. Kakaknya menyuruh Seno meninggalkan salib itu dan pulang saja, karena menurut kakaknya salib itu sudah kering seutuhnya. Namun Seno tidak mau. Kakaknya Seno kemudian marah dan pergi meninggalkan Seno sambil berkata, "Adikku yang bodoh, kau datang bukan untuk itu. Lebih baik jangan lagi kau datang ke gereja lain kali. Aku tidak mau melihatmu di sini." Seno sedih mendengar kakaknya berkata seperti itu. Seno hanya ingin menunggu sampai akhirnya sang pendeta datang kembali. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Seno ini adalah sikap integritas, taat, dan setia terhadap pendetanya, sekalipun dia mendapat masalah dari kakaknya, supaya ketika pendetanya datang, Seno tetap memegang salib dengan baik. Demikianlah juga kita seharusnya bersikap sebagai hamba Tuhan, di mana kita harus berintegritas, taat, dan setia, juga bertanggung jawab, sekalipun ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena sikap ini akan membuat kita selalu siap kapanpun penghakiman Tuhan itu datang di dalam dunia ini. Saudara-saudara, jadilah kita sebagai hamba Tuhan yang memiliki integritas yang tinggi, setia, bijaksana, juga bertanggung jawab. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami tetap menjadi hamba yang setia. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami terus bisa menunjukkan kesetiaan kami di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh pendengar firman-Mu, Engkau tetap melindungi, mengurapi, memberkati mereka semuanya. Kami sadar Tuhan, banyak juga dosa-dosa kami, ampuni kami Bapa, supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.